Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, begitu banyak ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, sehingga apabila ada umat yang ternyata tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka sungguh benar-benar ia adalah orang yang merugi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan akan mendapatkan celaka dan sebuah kerugian yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu namun dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Namun perlu kita ketahui bersama, ternyata ada 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Lalu seperti apakah ciri-ciri dari orang yang beruntung mendapatkan ampunan Allah itu? Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada hamba-hambanya yang selalu menyadari dosa-dosanya dan kemudian memohon ampun kepadanya. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kecil dengan ibadah-ibadah tertentu, dan diantaranya adalah dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa-dosa kecil akan dihapus apabila puasa dijalankan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, dan dengan iman yang sungguh-sungguh, dan benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada unsur riya ataupun motivasi negatif lainnya. Maka dosa kecil kita pun akan dihapus dan akan hilang dengan sendirinya. Jika seseorang melakukan amalan-amalan soleh dan menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga.
Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat malam. Sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan sangat beragam, yaitu sholat taraweh, sholat witir, tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Adapun umat Islam seperti biasa akan selalu menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak ibadah baik di siang hari maupun juga malam hari. Ibadah malam hari biasanya umat muslim akan mengerjakan sholat taraweh berjamaah di masjid atau di rumah, bisa juga mengerjakan sholat taraweh dengan sendiri. Ada banyak keutamaan dan berkah dalam bulan puasa Ramadan. Salah satu keutamaan sholat taraweh ataupun sholat malam qiyam Ramadan dijelaskan dalam hadis, dosa dari orang yang mengerjakannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taraweh dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rangkaian untuk menghidupkan bulan Ramadan. Melalui sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan sholat pada malam bulan Ramadan, sholat taraweh dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Lalu yang ketiga adalah orang yang senang bersedekah. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepedulian dan empati kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang kurang beruntung merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Sedekah memiliki kekuatan untuk menghapus dosa sebagaimana air yang mampu memadamkan api. Di bulan suci Ramadan, setiap amalan baik yang dilakukan oleh umat Islam memiliki kemampuan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di kegelapan malam. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah orang yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan, karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ikhtisaban memiliki arti mengharap pahala di sisi Allah, bukan karena mengharapkan yang lainnya seperti berbuat riya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat taraweh, sholat tasbih, dan sholat tahajud, serta dengan berzikir, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti aku ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu'ani, yang artinya, ya Allah, sungguh Engkau maha pengampun lagi pemurah, Engkau menyukai ampunan, oleh karenanya ampunilah aku. Kemudian yang kelima, orang yang menunaikan zakat fitrah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa Ramadan dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan atau ucapan yang kotor, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin.
Sahabat Okberpedia yang dirahmati Allah, itulah 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan tahun ini, serta menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.